Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Maharani Putri dengan NIM 2248201200 dari kelas 6D Farmasi Universitas Fardeko Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas saya, yaitu tugas teknologi bahan alam. Yang pertama, di sini ada pengertian teknologi bahan alam. Teknologi bahan alam adalah penerapan pengetahuan dan teknik untuk mengolah dan memanfaatkan bahan yang berasal dari alam, seperti tumbuhan, hewan, mineral, dan bahan organik lainnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang bermanfaat seperti obat-obatan, kosmetik, makanan, atau bahan konstruksi, dengan memanfaatkan sifat dan potensi unik bahan yang alam tersebut. Teknologi bahan alam menurut WHO merujuk pada pemanfaatan sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme untuk menghasilkan obat, makanan, atau produk lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Teknologi ini mencakup proses isolasi, ekstraksi, dan pemrosesan bahan dalam untuk menghasilkan produk yang aman, efektif, dan berkualitas. Di sini ada pengertian minyak atsiri. Ekstraksi minyak atsiri adalah proses pengambilan atau pemisahan minyak atsiri dari bahan tanaman yang mengandungnya. Minyak atsiri adalah senyawa organik yang memiliki sifat mudah menguap yang diekstrak dari berbagai bagian tanaman seperti daun, bunga, kulit, batang, akar, biji, atau buah. Kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri mengandung berbagai senyawa kimia yang bervariasi tergantung jenis tanaman penghasilnya. Senyawa-senyawa tersebut dapat dikelompokkan menjadi hidrokarbon, oksigenated hidrokarbon, dan terpena atau terpenoid. Senyawa utama yang umum ditemukan antara lain citronellol, granolol, limonen, dan linalol. Pengertian ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringannya. Di sini ada metode ekstraksi. Yang pertama yaitu destilasi, mengurangi limbah dan mendorong daur ulang. Yang kedua ada press atau pressing, memperkuat ikatan komunitas. Teknik paling umum yang menghasilkan minyak atsiri yang melibatkan pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih mereka, meliputi destilasi air, uap air, dan uap. Pengepresan atau pressing adalah metode mekanisme untuk mengekstrak minyak atsiri dari bagian tumbuhan seperti biji, buah, atau kulit buah, melibatkan pemerasan bahan. Yang ketiga ada pelarut organik, menggunakan pelarut organik sebagai ekstraktan untuk memisahkan kontaminan organik dan logam dari tanah. Yang keempat ada enflorescensi. Teknik enflorescensi merupakan salah satu cara pengambilan minyak atsiri bunga dari lemak sebagai absorben yang telah jenuh dengan aroma wangi bunga, di mana proses penyerapan aroma oleh lemak terjadi dalam keadaan tanpa pemanasan. Selanjutnya ada maserasi lemak panas. Penggunaan lemak panas ini telah digantikan oleh pelarut-pelarut organik yang volatil. Penekanan utama pada maserasi adalah tersedianya waktu kontak yang cukup antara pelarut dan jaringan yang diekstrak. Selanjutnya di sini ada isolasi. Pengertian isolasi. Isolasi adalah proses pemisahan dan pemurnian suatu senyawa spesifik dari campuran atau fraksi hingga diperoleh senyawa murni. Dalam konteks kimia bahan alam, yang pertama bertujuan untuk mendapatkan senyawa tunggal dengan kemurnian tinggi. Yang kedua merupakan tahap lanjutan setelah fraksinasi. Yang ketiga menghasilkan senyawa yang dapat digunakan untuk uji aktivitas biologis, pengembangan obat, atau standar analisis. Di sini ada beberapa metode isolasi. Metode isolasi yang umum digunakan meliputi yang pertama itu ada kromatografi preparatif seperti kolom, lapis tipis, HPLC. Yang kedua ada rekristalisasi. Yang ketiga ada sublimasi dan yang keempat ada distilasi vakum. Selanjutnya kita masuk kepada pemurnian. Di sini ada definisi pemurnian. Pemurnian adalah proses untuk menghilangkan kontaminan atau zat yang tidak diinginkan dari suatu senyawa farmasi atau obat untuk meningkatkan kemurnian dan kualitasnya. Di sini ada prinsipnya. Prinsip dasar pemurnian adalah
Pemisahan dan pemurnian bahan kimia yang diinginkan dari bahan asing atau pencemaran untuk menghasilkan zat murni. Di sini ada metode pemurnian. Yang pertama, rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian senyawa padat yang memanfaatkan perbedaan kelarutan pada suhu yang berbeda. Prinsip dasar pemurnian adalah memisahkan zat yang diinginkan dari pengotor atau bahan asing dalam suatu campuran. Alat yang digunakan di sini yaitu beker, corong saring, corong buncat, botol reaksi, wadah pendingin, dan oven. Kelebihannya adalah zat pengotor mudah dipisahkan dari kristal, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Kekurangannya adalah larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Jika tidak, maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Selanjutnya ada dekantasi. Dekantasi adalah metode pemisahan campuran cair padat atau cair-cair, di mana lapisan cairan yang lebih jernih dituang atau dipisahkan dari endapan padat. Prinsip kerja dekantasi adalah dengan menuangkan cairan dari wadah yang berisi campuran cairan dan padatan, sehingga padatan tetap berada di dasar bawah. Alat yang digunakan di sini yaitu beker gelas untuk menampung larutan yang akan dekantasi. Batang pengaduk untuk membantu proses penuangan. Kelebihan metode dekantasi ini adalah desain alat dan operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Kekurangan metode dekantasi adalah hanya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur, tidak dapat digunakan untuk bahan yang berupa larutan dengan massa jenis yang mirip. Selanjutnya ada metode pemurnian. Sublimasi. Proses perubahan wujud zat padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Proses ini sering digunakan untuk memurnikan bahan farmasi, terutama zat yang mudah menguap, atau untuk mengubah bentuk zat obat menjadi uap. Untuk aplikasi tertentu seperti pengeringan beku dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Alatnya adalah kapas, kertas saring, cawan penguap, kaki 3, dan kasa corong bunten. Kelebihan metode ini digunakan untuk memisahkan senyawa padat dapat menguap yang tidak bisa dipisahkan dengan metode lain. Kekurangannya yaitu tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah. Komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam adalah pendekatan multidisiplin yang menggabungkan ilmu komputer, kimia komputasi, dan ilmu bahan yang mempelajari, memodelkan, menganalisis, dan memprediksi sifat dan perilaku bahan-bahan yang berasal dari alam. Bidang ini menggunakan metode simulasi dan perhitungan komputasional untuk memahami struktur molekul, reaktivitas, dan potensial aplikasi dari senyawa-senyawa yang diperoleh dari sumber alam seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan mineral. Metode komputasi bahan alam. Ada beberapa metode komputasi bahan alam. Yang pertama yaitu metode mekanika kuantum. Yang kedua ada metode mekanika molekuler. Yang ketiga ada dinamika molekuler. Yang keempat ada virtual screening. Yang kelima ada seminoformatik. Yang keenam ada farmako dan fingerprinting. Yang ketujuh ada homologi modeling. Ada beberapa yang dapat dilakukan dengan komputasi bahan alam, yaitu yang pertama menemukan obat baru, yang kedua database tanaman, yang ketiga prediksi aktivitas obat, yang keempat ada prediksi farmakologi obat, yang kelima ada molecular cooking. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil tugas yang saya cari. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.